masih enak kayak dulu loh. Pas Iya masih kan? kuliah. Iya, Serius, pantesan rame banget di sini ya. Iya, aku ingat banget. Kamu suka banget roti ini isinya blueberry, terus minumnya ice chocolate. Iya kan? Sih. Aku tahu banget kamu. Hai, Sak. Nggak usah pergi. Kita kebetulan lagi makan bareng sih. Mau join makan? Nggak apa-apa. Ini gue yang traktir sekarang. Vin, nggak usah. Sak, tunggu. Gimana kalau gue yang pesenin, nanti makanannya bisa take away. Lo ambil aja bawa pulang. Oke, gue pesen ya. Bentar ya, Rin. Dita udah pulang ke rumah. Ya, syukurlah. Nanti persidangan selanjutnya aku datang tanpa didampingi pengacara, Rin. Sayang, aku tuh tadi lupa. Jadi tadi itu aku sempat ketinggalan laporan aku. Dia kayak surat gitu laporannya. Kamu nemuin nggak ya? Saya nggak tahu loh. Laporan seperti apa ya? Ini Selin pasti sedang memancing menanyakan soal laporan DNA yang terjatuh. Kalau Bu Wirya gimana? Ibu sempat nemuin nggak? Selama ini Selin sudah tahu kalau aku dan Saka adalah ibu dan anak. Makanya dia diam-diam melakukan tes DNA. Lalu dia menyembunyikannya dariku. Ternyata ini rahasia yang dari dulu dia sembunyikan dari aku. Saya tidak paham soal laporan yang kamu maksudkan. Maksudnya? Ya, aku datang ke pengadilan. Aku ngebela diri aku sendiri. Aku jadi ngerasa kasihan sama Mas Saka. Dia pasti udah gak punya uang lagi buat bayar pengacara. Kenapa Saka dan Ariana jadi diam-diaman gini ya? Sak, ini makannya udah jadi. Lo bisa bawa pulang. Udah nggak apa-apa. Thank you, Vin. Ya. Vin. Makasih ya, Vin ya. Oke. Vin, thank you ya. Roti bakarnya aku balik duluan. Gak berasa ngobrolnya udah lama banget. Iya, aku juga nggak berasa ngobrol sama kamu, jadi hampir lupa mau ke kantor nih. Halo. Hai Tante. Hai. Loh, Din. Kamu kok? Tenang Dante. Ibu yang memang sengaja panggil Dinda ke sini. Ibu itu rencananya mau makan siang bareng sama Dinda di luar. Tapi berhubung kamu ajakin ibu makan di sini, jadi ibu panggil aja Dinda sekalian makan bareng sama kita. Sekalian ibu mau tanya-tanya tentang medical check up, kan ibu kan mau cek kesehatan. Gimana kabar kamu, Din? Kamu kok berdiri aja? Duduk dong. Iya Tante. Sebelah saya. Ya, I'm good.
Kamu sendiri apa kabar? Saya sehat kok. Kamu tadi kesini naik apa? Aku tadi naik taksi, Tante. Wah, kalau gitu tadi biar dijemput aja sama Dante sekalian. Bu Wirya pasti sengaja bikin aku jadi tersisihkan. Selin pasti kesal. Dante, kapan-kapan ajak Dinda makan di rumah kita ya? Ya Bu, semua kan tergantung Dinda. Dinda pasti sibuk, kan pasiennya banyak. Enggak. Ya, sesibuk-sibuknya aku juga kalau diajak makan gak nolak. Yaudah, yuk makan yuk. Ya, Tante. Dante, Iya. ambilkan buat Dinda ya. Oh iya. Makasih ya. Selamat makan ya Dinda. Makan, Tante. Maaf madam, ini kan madam udah ditanyain sama non Arin di kantornya. Kok madam malah ke kantornya Serkus madam? Pedro, please kamu nggak usah cerewet ya. Ini kan jam makan siang, jadi saya makan siang dulu dong bersama suami saya. Kamu tuh gimana sih? Udah nggak usah bawel ya, ayo kita makan. Mi, Arin itu kan atasan Mami di kantor. Berarti dia sedang butuh sama Mami. Mami harus profesional sayang. Please deh, Mami profesional banget papi. Tapi kan permasalahannya gimana Mami mau kerja secara profesional kalau Mami belum makan. Perut Mami kosong. Terus kalau misalnya Mami sakit mah gimana coba? Akhirnya Mami masuk ke rumah sakit, kan semua orang jadinya repot. Pedro repot mesti nganterin Mami ke rumah sakit, bolak-balik. Papi juga akhirnya juga pusing, mesti ngurusin Mami, mesti cuti, nemenin Mami rumah sakit. Apalagi Ariana pasti juga gak fokus buat kerja. Udahlah Pi, Mami yang Mami lakukan sekarang ini demi kebaikan semuanya. Mami gak mau ngerepotin, jadi Mami harus makan siang dulu gitu loh Papi. Ya udah. Kalau gitu kita pesan makanan, makan di ruangan Papi. Habis itu Mami langsung diantarkan Pedro lagi ke kantor ya. Ya Pedro ya. Siap besar. Papi itu ya, kenapa sih Mami harus cerewet dulu, Papi baru iyain. Kayaknya gak perlu deh Pi, Mami cerewet-cerewet gitu. Pedro tunggu ya. Iya, siap besar. Pak, bisa nggak sih kalau dana yang sudah ditransfer itu dikembalikan lagi ke rekening saya? Soalnya gini, kemarin itu rekening saya sempat dihack, jadi saya kehilangan sejumlah uang, tapi bukan saya yang transfer. Bu, dana ibu tidak bisa dikembalikan ke rekening milik ibu lagi. Karena dari data kami terlacak, transfer itu dilakukan dari HP milik ibu dan dari rekening atas nama milik ibu. Itu artinya, transfer itu dilakukan dalam keadaan kesadaran penuh oleh pemilik rekeningnya. Ya tapi nggak bisa gitu dong Pak. Saya itu nyimpan uang di bank tujuannya biar uang saya tuh aman. Kalau kayak gini kan saya yang rugi. Ini namanya uang saya nggak aman, nggak bisa gitu. Kalau memang ibu merasa dihack, itu namanya penipuan, Bu. Dan ibu bisa melaporkannya ke kantor polisi. Dan maaf, kami tidak bisa membantu lebih banyak lagi. Oh nggak bisa gitu dong Pak. Saya kecewa sama pelayanan bank di sini. Pokoknya Bapak ingat ya, sampai 7 turunan pun saya nggak bakal mau pakai jasa bank ini lagi. Kalau aku punya uang gak bakal aku ambil nih makanan dari Galvin. Udah uang gak punya, gengsi juga udah gak ada. Ini banget sih nasib. Grit. Suamiku? Dari mana kamu? Habis dari bank. Ngapain? Aku habis minta bank untuk kembaliin uang aku yang udah aku transfer ke Dion untuk urusan bisnis. Tapi sekarang kan aku ditipu sama dia.
Tapi ternyata bank itu nggak bisa kasih uang itu lagi ke aku. Ya aku marah-marah di sana. Kan sayang uangnya. Bisa kita pakai untuk kebutuhan kita sehari-hari. Ya semuanya kan salah kamu juga. Nikmatin aja. 10 miliar kamu percayain sama Dion. Kalau kamu mau kaya, kamu kerja, Dit. Kayak aku. Apa aja yang penting halal. Ini kan gara-gara kamu utang 10 miliar berantakan semuanya. Aku harus sampai jadi ojek online, Dit. Kamu masih untung aja, masih ada anak aku di kandungan kamu. Kenapa? Kenapa? Hah? Enggak. Aku Periksa nggak ke dokter ya. Aku bawa ke rumah sakit ya, kita cek kandungan kamu ya, yuk. Emang kamu punya uangnya? Nanti aku pikirin, ayo. Ayo. Selin, ini apa-apaan ya? Saya tuh lihat di ruang meeting nggak ada satu orang pun juga di sana. Kamu juga enak-enak kan di sini. Kita ada agenda meeting kan hari ini seharusnya. Maaf, Bu Devi, tapi meetingnya bukan belum dimulai, tapi lebih tepatnya sudah selesai. Dan ini saya lagi... Hei, apa-apaan ini ya? Meeting yang udah selesai. Hello, ingat ya, I'm your boss. Saya atasan kamu. Gak bisa itu. Meeting kok tanpa saya. Overlap kamu. Mau gantiin posisi saya kamu memangnya? Sembarangan, kok gak tahu posisi ya? Saya gak mau tahu ya. Kamu hubungin karyawan yang lain. Kita ulang meetingnya. Ngaco banget. Sayang, tadi siang aku sempet ketemu Ariana, terus kita makan bareng gitu. Tapi aku nggak berdua doang sih, ada Saka juga di situ. Kamu kenapa sih, Mas? Kayak laporan gitu? Enggak, aku takut aja ntar ada yang ngomong sama kamu kalau aku lagi berduaan sama Ariana. Aku nggak mau itu kejadian. Ya udah nggak apa-apa. Jadi kita masuk yuk daripada nanti makin antri. Dita. Aduh Dit, kelakuan lo emang ya. Kayak perempuan gak tahu diri, tau gak? Udah diselamatin malah bikin yang nolongin kena masalah. Mbak, maaf Mbak Dedi. Bikin masalah, ini si Dita bikin masalah apa lagi? Sayang, kita masuk aja yuk. Nanti kita nomor antriannya makin panjang nih. Ayo suamiku. Pas aja, Bu. Mas Gavin ini gimana sih? Aku tuh udah gregetan pengen ngomong sama Saka kalau Dita sama Dion tuh selingkuh. Ada hubungan di belakang Saka. Sayang, justru aku cegah kamu biar nggak kayak gitu. Aku takut nanti kamu disemprot sama Saka. Kenapa? Karena kamu bantuin Dita untuk dapetin cap jempol tangannya Saka. Udahlah sayang. Ya, kamu nggak usah terlibat terlalu banyak masalah. Bentar lagi kamu lahiran. Mendingan fokus sama ini aja. Please. Jangan-jangan Mas Galvin jadi baik karena kehamilan ini aja. Nanti setelah anak ini lahir, aku bakal ditinggalin lagi. Bu, Yes, Sob. ini ada kiriman surat dari Pengadilan Agama. Ya ini pasti panggilan untuk sidang putusan. Thank you. Oke. Sisa permisi ya. Ya. Nanti persidangan selanjutnya aku datang tanpa didampingi pengacara, Rin. Maksudnya?
Ya aku datang ke pengadilan, aku ngebela diri aku sendiri. Sebentar lagi aku akan dapat kebebasan aku. Tapi kenapa ada yang ngejanggal di hati ya? Apa benar Mas Saka nggak akan didampingi sama pengacara kali ini? Atau jangan-jangan dia coba buat ngelabuin aku dan berusaha buat mengulur perceraian lagi? Tadi kira-kira Mbak Riri mau ngomong apa ya? Kayaknya penting deh. Udahlah Saka, kamu tuh nggak usah pikirin omongannya Mbak Riri. Kamu kan tahu Mbak Riri tuh emang nggak suka sama aku. Dan dia tuh ngerasa jadi sahabatnya Ariana banget. Padahal kan dia juga bermuka dua. Sama kayak kamu ya. Jadi aku sih. Din, Gimana keadaan kamu? nggak apa-apa kok kakinya, nggak apa-apa. Sehat udah. Syukurlah kalau gitu. Kamu tetap kabarin aku ya, karena aku juga harus tetap pantau kondisi kamu kayak gimana. Iya. Siap, pokoknya nanti kalau kakinya kenapa-napa, langsung lapor deh. Mungkin kalau kakinya kegigit semut, langsung lapor ke dokter Dinda kali ya. Ya nggak semut juga kali, Sak. Suamiku, kita pulang sekarang ya. Ini udah keburu sore nih, aku belum siapin makanan buat kamu. Pas. Nggak apa-apa, ayo pulang. Din, Ya. Ayo pulang, kenapa sih? Mukanya kenapa kok bete gitu sih datang-datang? Enggak, gue nggak apa-apa. Enggak, nggak mungkin nggak apa-apa. Ini dari tadi gue lihat muka lo kayaknya bete deh. Lo cerita sama gue. Gak apa-apa Yun, gue udah bilang gue gak apa-apa. Lo mending sekarang pergi deh, daripada gue makin kesel. Selin kenapa sih? Datang-datang kok marah-marah. Gue telepon Ariana aja deh. Kali aja Arin tahu.